at the Bedawanska Pass. Before that, introduce my name is Lala and this is my partner. Hello, I'm Sri Nadi. Oke, jadi di sini kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu kepala sekolah dari SMK PGRI 1 Gianyar. Mungkin Miss ingin menyapa teman-teman yang ada di sana. Halo sahabat Wanska, introducing myself, I am the principal of SMK 1 PGRI 1 Gianyar and Grand Badi. Thank you. Oke, great. Oke, sebelum itu bagaimana kabar Miss sekarang? Baik sekali. Baik. Iya. Baik, mari kita mulai perbincangan bersama Miss hari ini. Iya, terima kasih Lala sama Sri. Sri apa kabar? I'm good, Miss. How about you Lala? Baik. Okay, nice. Okay, the first question for me, Miss. Bagaimana cara Miss menjalankan tugas di tempat yang berbeda, yaitu menjadi guru di SMK Negeri 1 Gianyar dan menjadi kepala sekolah di SMK PGRI 1 Gianyar? Wow, pertanyaannya memang sulit ya, karena different profession as a teacher and as the principal. Oke. Nah, itu namanya ada kesempatan. Kesempatan is the opportunity for me and decision, keputusan dari saya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kembali lagi communication for the other school SMK Negeri 1 Gianyar dengan PGRI. Nah, mungkin di balik sejarah dulu ya, saya ceritakan kenapa sekolah PGRI bisa berada di dalam negeri. Nah, jadi dahulu kala, konon katanya saya belum lahir juga waktu itu. PGRI yang sekolah SMEA dulu kan, kalian pernah dengar SMEA kan? SMEA dulu katanya dulu berdiri sebelum dinegrikan. Sudah gitu, karena berkembangnya pendidikan semakin luar biasa, SMEA dinegrikan. Nah, agar ruh dari swastanya nggak kehilangan kita di sini, nah para senior, guru-guru kami di sini, senior kami itu ingin membuat sebuah sekolah untuk sama-sama saling menunjang. Iya, jadi SMEA dulu ada, setelah SMEA dinegrikan, guru ini biar tidak kehilangan rohnya membuat SMK PGRI 1 Gianyar. Nah, SMEA dulu namanya sebelum bergabung di Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Gianyar. Nah, jadinya adalah 2 sekolah di satu wilayah di dalam negeri. Dan jadinya panjang banget ya. panjang. Jadi tetua kami yang sudah wafat itulah yang membuat. Nah, artinya satu-satunya mungkin di Gianyar kami saja ada 2 sekolah dalam satu kawasan, yaitu SMK Negeri 1 Gianyar dan SMK PGRI 1 Gianyar. Nah, kesempatan itu yang saya cari. Saya di sini sudah 15 tahun kurang lebih. Wah, lama ya? Iya, udah lama. 15 tahun di sini. Dan perjalanan dari 15 tahun itu bukan langsung jadi kepala sekolah, tapi menjadi guru biasa terlebih dahulu. Habis menjadi guru biasa, jadi wali kelas. Sukses jadi wali kelas, nah dipercaya untuk menjadi kepala program studinya atau program, kalau sekarang namanya KAKOMKA. Itu kepala kompetensi keahlian di perhotelan. Nah, itu saya lumayan lama, ada sekitar 3 tahun, 4 tahun. Nah, setelah itu ada regulasi kepala sekolah yang dulu sudah diangkat jadi P3K, ada kekosongan. Nah, di sana ada kesempatan, that is the opportunity for me to learn about the leadership. Nah, dinya saya belajar bagaimana caranya memimpin atas izin Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gianyar. Ya, jadi Bapak Dewalid juga menjadi pembina kami di SMK PGRI 1 Gianyar. Nah, gitu jadinya Miss minta izin bisa tidak mengikuti calon bakal kepala sekolah dulu, karena semua tahu bahwa saya juga guru mengajar di SMK Negeri 1 Gianyar. Nah, Bapak mengizinkan karena itu adalah pengembangan diri. Nah, itulah untungnya kepala sekolah kalian, Bapak Dewalid, memberikan kesempatan kepada guru-gurunya untuk mengembangkan diri. Nah, setelah itu jadi ikut tes juga sama kayak kalian kalau mau masuk sekolah. Jadi kepala sekolah juga dites bla programnya apa saja. Nah, sudah jadi Miss diangkat jadi kepala sekolah. Nah, as a teacher, sebagai seorang guru, ya saya tidak boleh lupa bahwa kepala sekolah bakalnya dari bawah, yaitu profesinya adalah
guru biasa. Iya, kepala sekolah hanya jabatan. Iya. Jabatan atau tugas tambahan yang diberikan untuk mengkoordinir staf pimpinan semuanya. Nah, jadinya yang ketiga adalah komunikasi Miss Krishna dengan kepala sekolah, dengan di sini bisa mengatur jadwal dengan baik tanpa saling merugikan. Nah, begitu jadinya. Ketika ada pekerjaan kepala sekolah dan itu sudah mungkin Tuhan yang mengatur ya, tidak pernah mengganggu jam ketika saya akan mengajar. Seumpamanya ada kegiatan yang terbentur, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gianyar Pak Dewalid mengkoordinasikan atau perubahan jadwal di kelas saya atau meminta guru lain untuk membantu menukar jadinya. Pokoknya guru lain Miss ngajar di hari Kamis, jadinya ditukar saya ngajar di hari lain gitu. Jadi tidak saling merugikan. Dan keuntungannya kenapa bisa? Karena sekolahnya deket, nggak perlu transportasi yang jauh kan, hanya jalan kaki selesai. Kecuali mungkin sekolahnya di luar, saya suami motor, I can, nggak bisa. Nah itu dah yang saya bilang, opportunity, ada kesempatan, ada decision, ada kesempatan dan keputusan yang membantu saya mengembangkan diri. Ya kayak gitu. Keren banget Miss. Iya. Ya ingat opportunity sama decision. Ketika ada kesempatan harus ada keputusan. Iya. Itu dia kisah atau sejarah dari Kalau PGRI 1 Gianyar dengan SMK Negeri 1 Gianyar. Oke, bisa dilanjut Miss. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa harapan Miss terhadap perkembangan jurusan yang ada di SMK PGRI 1 Gianyar? Oke, harapan saya kan pasti yang terbaik untuk anak-anak saya, di mana anak-anak SMK bahasanya sudah bukan I have learned this and that, tapi I can do and this and that. Saya bisa melakukan, bukan saya belajar. Karena kita bukan anak SMA yang pelajari semuanya, tapi kita tidak, kita mempraktekkan semuanya apa yang dibutuhkan dunia kerja. Jadi siswa saya ya harus siap dengan semua tantangan di luar sana, apa yang dibutuhkan dunia kerja, terutama profesionalnya adalah di bagian tourism. Karena jurusan kami di SMK PGRI 1 Gianyar itu adalah jurusan perhotelan dan tata boga. Otomatis saya harus menuntut anak saya dan saya menuntut diri saya untuk mempersiapkan siswa saya kompeten di jurusan mereka. Iya, jadi biar ketika mereka keluar dari sekolah kami, mereka ready gitu loh. Bukan I cannot, bukan lagi yes I can, yes I can do and this and that. Saya bisa ini dan itu. Bukan di tempat kerja yes I have learned, no. Tapi saya bisa melakukan. Itu yang saya harapkan untuk sekolah, siswa kami dan saya sendiri yang akan mempersiapkan mereka. Begitu. Baik. Iya. Keren Missnya. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga. Adakah kendala yang mungkin pernah Miss alami selama menjadi kepala sekolah di SMK PGRI 1 Gianyar, dan gimana sih cara Miss mengatasinya? Oke, kendala ya. Iya, Ya. kendala. Di jalan ada nggak kendala? Ada kan? Pasti ada. Iya, sama dengan kami juga banyak kendala. Saya jadi kepala sekolah di SMK PGRI 1 Gianyar yaitu di 4 Juli 2022. Baru ini ya? Baru. Jadi saya baru 2 tahun. Iya, otomatis baru bukan baru sih mengalami kendala, tapi dari jadi wali, jadi kaprodi, apalagi kepala sekolah, jadi mengetahui akarnya. Banyak akar loh, akar serabut jadinya. Ya bukannya satu saja kendala kami, banyak. Iya. Yang pertama, ya karena kita kan berfokus ke siswa. The priority number one is student kan. Otomatis membangkitkan gairah semangat siswa yang paling sulit yang pertama. Karena siswa itu kan punya pemikiran sendiri, dia punya keinginan sendiri, punya kemauan sendiri, apalagi orangnya yang suka bad mood kan, mager, dan sekarang yang namanya handphone tidak dipakai dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik, dan mereka terlalu terpana dengan alat komunikasi ini. Nah, itu kendala motivasi belajarnya yang kurang. Rasain nggak Lala sama Nadine? Rasain banget. Ya kalau nggak diminis itu bawa HP-nya, semua pekerjaan sekolah terbengkalai nggak? Iya, pasti. Pasti kan? Nah sama.
Karena fokus ke HP aja. Apalagi ada TikTok yang bagus Iya. kan, bin bedik lagi dikit aja dah, scroll lagi 5 menit kan itu enggak Iya, betul. ya sama Miss juga gitu. Tapi siswa tidak bisa manage time-nya. Jadi para guru ya harus agak kerja keras. Ya motivasi terutama di dalam kelas ketika siswa merasa bosan nih. Kalau bosan ya kalau nggak kencing beberapa kali keluar ya, nah pasti HP-nya dipakai. Nah itu kendalanya lagi ke motivasi siswa, jadi gurunya yang harus kami refresh lah sedikit gimana caranya untuk membangkitkan siswa biar dia ngantuk di kelas. Itu mengatasi kendala yang di kelas. Sudah gitu finansial juga kendalanya. Ya kita di swasta masih ada yang namanya bantuan dari orang tua, yaitu kita sebut dengan komite. Iya. Iya. Itu kendala kedua finansialnya. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita sering koordinasi dengan orang tua. Kita bayar SPP-nya per bulan 200.000 saja. Tidak ada uang praktek lagi, tidak ada UTS, nggak ada. Semua tercover dari SPP yang 200.000. Besar atau kecil itu? Worth it. Sih, worth it. Worth it kan? Iya, Karena praktek kamu nggak nyiapin bahan. Iya. Iya. Udah itu kegiatan ulangan apapun tidak menyiapkan lagi. Jadi kami yang sudah mengcover semuanya. Jadi ketika siswa itu mengalami kendala keuangan dan kita komunikasinya dengan orang tua. Pertama kita surati dulu, udah gitu mereka datang sudah 3 kali, 2 kali kita surati tidak ada progres. Nah kita panggil ke sekolah, jadi menanyakan apa sih kendalanya di finansial yang menyebabkan Bapak sampai tidak bisa membayar sekolah. Oh begini Bu, begini. Nah kami carikan solusi. Nah jadinya kita membuat program PPI namanya. PPI itu adalah Project Praktik Pembelajaran, di mana siswa-siswa yang kadang-kadang mengkem nih, heighten ya PKL, atau enggak bukan PKL bahasanya ya, DW. Pernah dengar kata DW, daily worker itu? Iya, artinya dia nyari kerja freelance. Iya, tapi diam-diam. Berarti nggak ada koordinasi dengan Enggak ada. Iya, dia bilangnya izin, orang tuanya mendukung nih. Nah, agar anak kami dan gitu kita ketahui, kemana nih anak kita? Miss ada upacara adat. Nah, kita track kan, kok sering ya upacara adatnya? Nggak mungkin kan? Iya. Nah, jadinya karena tidak mungkin, jadinya kita buatin program dia untuk mengatasi permasalahan finansial itu, yaitu PPI namanya. Karena siswa kan tidak boleh bekerja, eksploitasi jadinya karena dia menghasilkan. Tapi siswa kami ajarkan dia untuk praktek di industri, di mana industri itu menghargai prakteknya mereka. Jadinya kita kerjasama dengan pihak-pihak hotel, restoran yang membutuhkan tenaga. Tapi dengan cara mereka bersurat ke sini, kegiatannya apa saja, siapa yang membimbing, dan mereka dibayar. Iya. Jadi dunia kerja yang membutuhkan tenaga untuk mereka ajak di sana, kami mempersiapkan. Jadi kita cari siswa-siswa yang finansialnya yang di bawah dan nggak bisa. Jadi kan per jam kayak kemarin kita ngirimnya ke rumah Luwih 150.000 8 jam. Di sana dikontrak siswa kami 3 hari. Berapa dapat uang? 450 kan? Jadinya berapa kali bayar SPP itu? 2 kali. Ya 50.000-nya saya suruh bekal. Iya, yang kedua pencarian beasiswa untuk mengatasi kendala kedua itu. Beasiswa untuk siswa kami yang sangat kurang mampu, kita open dana sosial di sekolah. Mungkin Lala sering lihat ada kotak kecil di depan ruang guru. Oh iya, Saya pernah sering lihat. lihat. Yang dekatnya tempat print itu kan? Iya. Nah itu selalu ada orang isi. Jadi siswa yang ikut program PPI nggak bisa juga karena situasi dan kondisi mereka, kita ambilkan dari sana. Iya, tapi koordinasi dengan orang tua kita setelah home visit, kita mengetahui berapa, nah dari sana kita ambilkan untuk membantu siswa itu. Ya, sangat luar biasa Iya. programnya Miss. Ya, jadi motivasi, kedua adalah finansial kendalanya, yang ketiga ke guru. Ya ada nggak gurunya? Pasti ada. Kadang-kadang guru kami kebanyakan ada upacara ada. Nah izin terus kan? Iya.
Berarti jarang ada di kelas gitu. Jarang. Kalau saya suruh gurunya, Bapak jangan ke adat, saya salah. Iya. Kita harus di Bali kan adatnya lumayan banyak banget. Nah jadinya supamanya gurunya hanya satu, saya carikan partner. Iya, saya suruh membuat MGMP, gabung MGMP. Jadi contohnya seni budaya kita butuh satu seumpamanya. Ya carikan lagi satu untuk pendampingnya. Jadi dari sana pemanya guru satu nggak bisa ngajar, dia sharing sama guru yang satunya. Itu biar anak-anak tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kelasnya tidak kosong, kelasnya tidak hanya diberikan tugas saja. Ya anak-anak sekarang kan kalau dikasih tugas, yes jam kos. Padahal di sekolah itu sebenarnya tidak ada jam kos. Karena mereka jika tidak ada mentor yang untuk mengajar, ya sendiri harus jadi tutor, harus ada tutor kelasnya. Jadi menanggulangi itu, guru harus tukar jam dan mengikuti GMP, dan saya membuat tutor kelas. Jadi tutor kelas itu adalah siswa yang kecerdasannya lumayan, artinya dia aktif, dia yang mengkoordinir teman-temannya. Oke teman-teman, kita buat ini dan itu. Jadi di praktek juga sama di Pegri, biar nggak gurunya sendiri yang mengajar mengcover 36 siswa. Jadinya kita buat tutor di kelas itu 2-3 orang tutor kelas. Itulah situasi, kendala dan solusinya. Gimana cara mengatasi? Iya. Karena yang kita rubah itu bukan pohon ya yang kita bisa pindah ke sana ke ini, yang kita bentuk adalah manusia masalahnya. Susah kan membentuk manusia. Miss luar biasa sih bisa mengatasinya. Bukan Miss yang luar biasa, tim. Tim bener dari SMK PGRI 1 Gianyar. Iya, betul sekali gitu Lala. Oke, Miss, terima kasih ya. Itu aja pertanyaan dari Lala. Mungkin dari Sri Dari ada. Ada apa lagi? Thank you Lala. I have question for Miss. Apa tujuan jangka panjang Miss untuk mencapai dan bagaimana berencana untuk mencapainya? Oke, baik. Kalau masalah program jangka panjang, otomatis adalah program saya di mana sekolah SMK PGRI 1 Gianyar masih punya nama di masyarakat. Notabene kita kompetitornya adalah SMK negeri. Ya, swasta versus negeri, bukan swasta dan negeri maksudnya. Kita sekolah nggak ada yang bersaing, tapi bersaing dalam akademik, siapa yang menonjolkan. Jadi ada program jangka panjang kami, karena kita itu adalah jurusan perhotelan di bagian tourism ini, pariwisata. Nah, jadi kita mempersiapkan siswa kami ke siswa jadinya. Siswa kami bagaimana setelah mereka tamat ini, jika dia ingin ke Jepang, dia sudah bisa bahasa Jepang dengan fasih. Kita jadinya membuat program kerjasama dengan Bali Jepang, yaitu sister school. Jadi sebelum dia goes to the college, dia harus belajar dulu bahasa Jepang, dari bahasa dulu ya. Dan itu siswa yang ingin ke cruise, English biasa kan beda dengan English cruise. Nah kita buatkan programnya untuk English cruise. Jadi siswa-siswa yang ingin ke kapal pesiar atau ke darat, dia langsung belajar bagaimana bahasa pariwisata. Itu bagian educationnya kalau program panjang saya. Bagian sarana beda lagi. Kita sudah dapat bantuan nih. Ngomong-ngomong dapat bantuan ya kita SMK Pegri dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Itu tahun lalu kita digelontor dana sampai 1,3 miliar. Wow. Iya, 1,3 miliar itu berupa alat kita diberikan. Jadi alat kitchen kami lengkap, sudah standar dengan Budi. Jadi anak-anak tidak menggunakan petek Rena, sudah tek gitu. Udah semuanya standar Budi. Nah, lanjut di kesiswaan juga sama. Di kesiswaan program panjangnya adalah bagaimana caranya mendidik siswa itu bukan siswa yang mageran dan mudi. Dan BK juga sama dia. Ya, kita membuat aktivitas-aktivitas yang membuat anak-anak itu mengurangi menggunakan mobile. Ya, dimanfaatkan untuk apa gitu, biar mereka paham. Jadi sebenarnya program panjang Miss Krishna kalau dipaparkan di sini satu episode baru habis. Jadi sebagian besar seperti itu. Jadi ada 3 program yang luar biasa yang kita rancang sekarang, itu adalah PPI, praktek pembelajaran industri. Mungkin orang-orang dengar itulah daily worker, tapi itulah praktek siswa kami kirim dengan surat, izin orang tua dan sebagainya. Yang kedua adalah sister school untuk ke Jepang. Yang ketiga adalah English for cruise, jadi spesial dengan bahasa-bahasa tourism di kapal pesiar. Nah, itulah program
yang sedang kami rancang untuk 3 tahun ke depan. Ya 5 tahun lah. Oke, bagus banget. Semoga rencana atau tujuan Miss berjalan lancar ya. Yes, And sering. the next question, bagaimana Miss mendukung guru dalam pengembangan profesional dan manajemen kelas? Oke, baik. Nah, guru kami di sini sifatnya itu hibrid ya harus saya bilang. Karena kita guru kami di SMK PGRI 1 Gianyar itu kebanyakan 80% dari SMK Negeri 1 Gianyar. Ya kecuali guru produktif kami itu baru dari luar dari SMK Negeri 1 Gianyar, guru normatif, adaptif sama. Nah, karena kembali lagi komunikasi. Jadi untuk mengembangkan potensi guru kami, ya saya yang belajar as a principal, I must to be listened. Ya saya harus belajar mendengar mereka. Saya harus menjadi orang yang dimana guru-guru saya ketika ketemu saya tidak takut. Iya, itu yang pertama. Artinya saya harus bisa belajar mendengarkan mereka. Karena yang berhadapan dengan siswa adalah guru. Biarpun prioritas kami yang pertama adalah siswa. Siswa harus mendapatkan good service di sekolah. Tapi kalau as a principal, guru kami yang harus saya kasih service yang pertama. Ya, saya dengarkan, sudah itu saya ikutkan kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang namanya KOMBEL, komunitas belajar, mereka di mana bisa sharing dengan knowledge mereka masing-masing, dengan MIG-MP mereka masing-masing. Sudah itu kreativitas mereka ingin mengembangkan apapun saya dukung. Yang penting itu fokusnya adalah ke siswa dan siswa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi praktek, oke, ke kalian praktek aja, no problem. Masalah biaya kami yang mengatur karena sudah dipagu kan berapa biaya prakteknya gitu. Intinya 40% teori, 60% praktik. Iya, jangan teori-teori doang. Anak-anak saya disuruh membayangkan, ya yuk kita bayangkan memotong bawang. Kan tidak bisa kan? Ya harus praktek yang memotong bawang, bukan bawang. Jadi sarannya saya harus lengkapi agar guru kami nyaman ketika mengajar. Kelas juga sama. Bagaimana kelas yang mereka gunakan juga nyaman. Guru duduk nyaman, siswa duduk nyaman dan tidak panas. Alat juga nyaman dipakai, peralatan sudah ada, guru nggak usah ke pasar lagi karena kita sudah punya bahan, sudah tinggal suppliernya di cooling, siapin saya bahan-bahan ini datang, jadi nggak isi ke pasar, gurunya perlu kredit. Nah itu, dari itu kita evaluasi kinerjanya, ya kita supervisi betul tidak apa yang kita sudah siapin bermanfaat nggak untuk guru ini. Kalau kurang bermanfaat kita suruh sekolah lagi. Iya harus. Karena membentuk masyarakat, anak-anak kita penerus bangsa. Yang bentuk adalah kami guru-guru. Kalau guru-gurunya kurang kompeten, gimana? Ya harus, makanya gurunya saya layani dulu dengan baik. Saya gurunya nyaman, saya layani dengan baik. Otomatis siswa saya terlayani dengan luar biasa. Nah kayak gitu Sri. Banget Miss. Iya. Oke. Finalnya sekarang Miss ya. Iya, final sekarang ya. Oke deh. Apa impression dan message Miss untuk SMK PGRI 1 Gianyar? Oke, the first impression yaitu kesan saya dengan SMK PGRI 1 Gianyar. Yang pertama adalah di sini saya dapat keluarga kedua. Wah. Makanya saya sampai bertahan 15 tahun di sini. Ya pernah pindah ya? Iya. 15 tahun di sini saya mendapatkan saudara di sini, mendapatkan ayah dan ibu semuanya di sini. Jadinya biar satu hari di sekolah ini saya tidak pernah merasa bosan. Itu dari situationnya, dari pembelajarannya sangat luar biasa. Di sekolah ini mengandalkan praktek yang tadi saya bilang 60-40 itu berjalan dengan baik. Sinkronisasi antara guru, pegawai, dan siswa dan stakeholder semuanya di sini harmonis. Itu kesan yang saya dapatkan di sini. Makanya saya sayang sekali sama sekolah SMK Negeri 1 Gianyar dan SMK PGRI 1 Gianyar. Nah, jadi untuk pesannya ya sama kayak kalian. Kalian juga ingin improve untuk di bisnis digital, kami juga ingin improve. Ya, jadi saran saya kepada SMK PGRI, kepada startup saya semuanya, ayo berjuang, bersemangat demi anak bangsa kita. Ya, bangsa ini akan luar biasa ketika mendapatkan rakyat yang punya education yang bagus, tata krama, apalagi Indonesia terkenal dengan sopan santunnya. Ya, dan itu tidak boleh hilang.
Iya, begitu. Oke, Miss. Iya, Lala Terima kasih ya, sama Miss Sri. ya. Iya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kami karena kita sudah sampai di penghujung video. Sebelum itu kami tutup dan kami mengucapkan terima Terima kasih kasih untuk Miss. kepada Miss karena sudah bersedia untuk hadir. Iya, siap. Nanti diundang lagi ya. Iya. Mungkin as a teacher, as English teacher, giving the program, bagaimana caranya bahasa Inggris biar lancar gitu ya. Oke, siapin dulu ya. Oke, Lala. It's nice podcast, thank you. Oke, segitu aja episode kedua kali ini kita bersama Miss Krisna. Jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya di YouTube channel kita, Media Lanskapes. Bye bye. Bye.